Nah, balik lagi dengan kami di program baru yaitu Rasio Inspirasi. Nah, kali ini kita bersama mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum yang sekarang menjabat sebagai Direktur BUMDes di desanya. Tentunya kali ini kita bakal berbagi sharing pengalaman ya, inspirasi. Sebelum lanjut, mohon tekan subscribe dan like. Jangan lupa lonceng untuk update terus video terbaru kami. Selain Rasio Inspirasi, ada Rasio TV dan Rasio Edukasi. Kali ini saya bersama dengan Bro Yayan. Bro Yayan untuk saat ini beliau ini berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum di salah satu PTN ternama di NTB. Tapi beliau ini menjabat sebagai Direktur BUMDes di desanya. Cuman saya pengen tanya-tanya dulu nih pada Bro Yayan. Sebelumnya kenapa Bro Yayan ini memilih untuk mengambil jurusan hukum atau Fakultas Hukum? Saya ucapkan terima kasih dulu karena ini bro saya banget, tumben-tumben lagi berkunjung ke rumah ya. Begini ceritanya, ketika itu kita baru lulus SMA, kita masih SMA, cuman masih merencanakan kuliah di mana. Kita pada kumpul nih sama teman-teman, kamu kuliah di mana, kamu kuliah di mana. Nah, pertamanya saya mengambil jurusan olahraga di salah satu PTN ternama di Indonesia di Yogyakarta, tepatnya Universitas Negeri Yogyakarta. Namun dari hasil diskusi saya dengan orang tua, kemudian konsultasi saya dengan guru BK, pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengambil jurusan hukum di Universitas Mataram. Begitu. Tentu ini tidak mudah kita mengambil keputusan itu, perlu banyak pertimbangan sekali, terutama dari penguasaan ilmu saya dan dilihat dari perkembangan konsultasi saya dengan guru BK. Pada akhirnya kita mengambil jurusan hukum di Universitas Mataram. Mungkin saya langsung aja nih, kok bisa gitu sekarang ini masih menjadi mahasiswa Fakultas Hukum gitu kan, tiba-tiba menjadi Direktur BUMDes gitu. Nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya lah, cuman kok bisa gitu sekarang ini masih mahasiswa tapi jadi Direktur BUMDes di desanya gitu. Ini ceritanya teman-teman, ketika itu saya baru selesai melaksanakan KKN gitu di desa, salah satu desa pinggir sana di bagian selatan Lombok. Waktu itu kan masih free Pak, masih belum ada kegiatan kuliah segala macamnya. Saya pergi ke kantor desa itu sedang mengurus dokumen apa mungkin saya kurang ingat. Saya melihat ada pengumuman bahwa diadakan pengrekrutan baru direktur, bendahara serta sekretaris BUMDes begitu. Saya isenglah menanyakan hal tersebut, bagaimana kemajuan dari BUMDes di desa kita, saya bilang kan. Makanya begini, dia lagi gini-gini, perlu kita mengadakan pengrekrutan, dia bilang. Adik udah selesai atau belum, dia bilang. Kalau sekarang sih saya masih kuliah, saya bilang. Kuliahnya di mana? Saya jelaskan kuliah di Fakultas Hukum, ngambil konsentrasi bisnis. Kebetulan banget, kenapa tidak adik mendaftarkan diri, dia bilang kan. Saya pulang nih ke rumah, waduh, ini memang kesempatan yang memang saya tunggu-tunggu. Memang di waktu kuliah dulu, baru-baru awal masuk kuliah itu, saya memang ingin pulang ke desa. Begitu selesai kuliah pulang ke desa, tentunya membangun desa yang tercinta ini gitu. Baik itu terutama saya ingin sekali membangun ekonomi desa kita sendiri gitu.
Terus tidak hanya itu saja, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus saya dulu kan pikirkan dulu baru terjun ke BUMDes ini. Tapi yang jelas di sini memang niat awal saya itu memang begitu selesai kuliah saya ingin pulang ke desa begitu. Nah, kan untuk saat ini saya juga tahu kan kalau Bro Yayan ini balik ke desa menjadi direktur BUMDes di desanya, yaitu ingin membangun perekonomian masyarakat tentunya ya, dengan tujuan mengabdi. Walaupun di dalam perkuliahan kita itu atau di dalam dunia kampus itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Selain KKN ini juga atau mengabdi melalui organisasi menjadi ketua BUMDes dengan mengambil peran strategis seperti ini. Usia muda itu bisa dikatakan bagus gitu kan. Nah, cuman kan ini Bro Yayan ini kan kuliah di kota Mataram gitu. Kenapa harus memilih balik ke desa gitu? Kenapa tidak kerja atau masuk ke posisi-posisi urgent di perusahaan-perusahaan ternama atau di tingkat kabupaten, kota istilahnya kan, di provinsi mungkin. Kenapa harus di desa gitu? Jauh-jauh kuliah di kota, tiba-tiba balik ke desa lagi. Sistem hidup saya itu jujur saja sih, saya tidak mau mengikuti arus lah begitu. Artinya selesai kuliah cari kerja. Saya sangat menentang sistem hidup yang seperti itu sebenarnya. Saya membuat sistem hidup sendiri yang membuat hidup saya merasa lebih hidup lagi gitu kan. Memang mengapa saya kembali ke desa? Tentunya satu alasan yang sangat penting, saya mencintai sekali desa saya. Saya ingin sekali membuat desa saya maju. Jadi itu mungkin alasan-alasan yang fundamental sekali di dalam diri saya, kenapa harus saya balik ke desa begitu. Memang sih begitu banyak peluang-peluang yang lebih menjanjikan di luar sana, tapi karena begitulah kecintaan saya terhadap desa saya sendiri, karena disinilah kita dilahirkan, disinilah kita besar, bercengkerama dengan masyarakat sini, dan itu sangat sulit untuk kita hilangkan begitu. Nah, biar teman-teman tahu nih ya, karena saya juga seangkatan dengan Bro Yayan yang saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi dan bentar lagi wisuda. Tapi jauh sebelumnya, sebelum skripsi ini memang beliau sudah menjadi direktur BUMDes di desanya, dan itu ada beberapa mata kuliah ya. Nah, cuman gimana gitu cara Bro Yayan ngatur waktu gitu kan, di sisi lain menjadi mahasiswa, di sisi lain menjadi direktur BUMDes gitu, jauh kan di kota Mataram dan di desa gitu ya. Tips lah untuk mahasiswa atau yang sedang kuliah ini, bagaimana mengatur atau manajemen waktu itu sendiri gitu biar aman gitu. Pertama karena saya diuntungkan karena momentum saya diuntungkan karena momentum ya. COVID ini kan mengharuskan kita belajar di rumah, jadi untuk memanage waktunya itu sangat bisa kita atur lah, masih banyak sekali waktu luang. Kemudian juga karena semester saya bisa dibilang sudah tua lah gitu kan, kuliah-kuliah sudah jarang, tinggal beberapa kuliah saja, makanya saya berani memutuskan untuk mengikuti seleksi penerimaan direktur BUMDes ini. Nah, bentar lagi nih kan Bro Yayan ini kan bakal wisuda atau menjadi sarjana hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada nggak rencana lain gitu kan selain menjadi atau mengurus BUMDes ini, misalkan menjadi advokat, lanjut S2 hukum, atau menjadi hakim, CPNS, jaksa, atau bagaimana gitu. Mungkin ada plan-plan lain lah yang bisa diceritakan. Terima kasih. Sebenarnya untuk plan
Begitu selesai kuliah, kembali lagi, apa sih tujuan awal saya kuliah? Ya, tujuan saya itu menimba ilmu, kemudian mengimplementasikan ilmu itu kepada masyarakat. Itu tujuan awalnya. Namun untuk yang sekarang ini memang saya tidak memiliki plan yang begitu wow. Fokus saja kita kembali ke tujuan awal, ingin membangun desa begitu. Itu saya ingin fokus bagaimana kinerja saya itu harus sebaik mungkin di BUMDes ini dan benar-benar sukses begitu. Memang saya pernah bercita-cita ketika itu saya masih kecil, masih SD, saya pengen kuliah di luar negeri. Biasalah cita-cita anak kecil kan, saya ingin kuliah di Australia. Doakan saja, amin. Ya begitu. Tapi untuk sekarang ini fokus kita bagaimana menjadikan BUMDes di desa saya ini memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat di desa saya begitu. Intinya di sini berarti menjadi sarjana hukum bukan berarti menjadi atau tidak bisa membangun desa gitu kan, dalam arti membangun perekonomian desa. Nah teman-teman, walaupun kita sarjana hukum tapi tetap bisa mengabdi di masyarakat, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang sosial, pemberdayaan dan lain sebagainya. Malah saya sebagai mahasiswa hukum konsentrasi bisnis ini menjadi modal besar saya sebenarnya. Oke. Itu sangat dipertimbangkan begitu. Ketika saya wawancara itu, saya ditanya, kamu mahasiswa? Ya, mahasiswa apa? Fakultas Hukum konsentrasi bisnis. Waduh, ini tepat sekali nih. Ini yang kita butuhkan, artinya dalam satu paket gitu itu. Kita bisa menguasai regulasi yang ada, kemudian menyesuaikannya dengan bakat kita gitu. Intinya jangan berkecil hati lah teman-teman yang kuliah di Fakultas Hukum. Kita bisa mengabdi di apa saja. Bahkan hukum itu menjadi modal besar bagi kita. Seperti saya contohnya begitu. Itu menjadi salah satu modal besar saya gitu. Sebelum teman-teman ketahui juga, Bro Yayan ini sebelum menjadi dokter BUMDes merupakan pengusaha juga lah begitu. Walaupun pengusahanya tidak terlalu high, selain beliau pengusaha ditambah lagi dengan hukum bisnis, itu merupakan paket penting itu kan, karena kita untuk memahami regulasi yang ada mengenai bisnis. Jadi sangat tepat lah menurut saya. Walaupun beliau belum menjadi sarjana, masih kandidat sarjana hukum, harapannya ini dapat menginspirasi kita semua, baik itu sarjana maupun yang masih mahasiswa. Mungkin itu aja dari video kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk terus update video terbaru kami, yaitu Rasio Inspirasi, dengan inspirasi dari segi hukum tentunya, entah itu dari masa hukum, entah itu dari keilmuan ataupun hal-hal yang mengenai hukum. Nah, begitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.